Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk ketiga narasumber kita untuk hari ini sudah berkesempatan hadir di studio di sela-sela kesibukan beliau-beliau ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan membahas sebuah judul yaitu Kamuflase Cinta. Ini seperti apa dan bagaimana nanti seperti biasa akan kita dengarkan masing-masing penjabaran dari guru-guru kita yang sudah berhadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Barakallahu fiik. Kemudian ada juga guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum untuk guru-guru kita. Jazakallah khairan untuk antum yang sudah menunggu dari tadi. Dan alhamdulillah kita sudah hadir dan akan menyimak masing-masing penjelasan dari guru kita terkait tema Kamuflase Cinta. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan. Seperti biasa, kita akan minta kesediaan pertama dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum untuk guru-guru kita yang sudah menyampaikan Kamuflase Cinta. Mudah-mudahan ini tidak kepura-puraan cinta kita kepada Rasul dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mengaplikasikan cinta sesuai yang sudah digambarkan tadi dari penjelasan masing-masing guru kita. Baik, seperti yang sudah kita informasikan, di sisa waktu kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di 08174909911 terkait tema kita Kamuflase Cinta. Tetapi yang masuk kita bacakan dulu yang lebih awal. Ada Akhi Kamil di Kubang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana pernah mendengar sebuah komparasi atau perbandingan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang pertama ada hadis yang menyebutkan Nabi bertanya kepada seorang budak jariyah bahwa Allah itu di atas jawabannya. Kemudian di sisi lain ada kisah yang menyebutkan Nabi menyabarkan atau memberikan semangat kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama mereka ketika di Gua Hira. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mana yang lebih betul pemahaman, karena ada yang mengatakan dia langsung belajar dari akidah Abu Bakar, bukan belajar dari akidah yang ditanyakan Nabi kepada budak. Naam Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa yang diyakini oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlalu banyak dalilnya. Sudah terlalu banyak. Seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil nakal yang menunjukkan Allah itu di atas. Ini yang muhkam. Sedangkan yang dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya atau dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama kita atau dekat kepada kita atau dimanakan kita berada Allah bersama kita, ini kan sebenarnya muhkam juga.
Tapi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dan dengan pertolongannya. Dan itu dipahami dari siyaq al-ayat, dari redaksi ayat itu sendiri. Sedangkan yang mengatakan Allah di atas itu jelas juga dengan siyaqnya. Misalnya tadi sesuai yang ada di dalam pertanyaan, Nabi didatangi oleh seorang sahabat bahwasanya dia ingin memerdekakan seorang hamba. Tentu hamba yang dimaksud memerdekakan adalah hamba yang beriman. Lalu Nabi SAW bertanya kepada hamba wanita tadi, hamba saya tadi, Aina Allah? Di mana Allah? Lalu dia bilang, Fis sama. Lalu Nabi katakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Dan pertanyaan ada satu lagi, wa man ana? Siapa saya? Lalu dijawabnya, anta Rasulullah SAW. Berarti dia menyaksikan Allah di atas, menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi redaksinya jelas dengan pertanyaan Aina Allah? Di mana Allah? Nah, menyikapi hadis ini banyak ahli al-hawa, sesuai dengan namanya ahli hawa, mengikuti hawa. Ada yang mencoba mendhaifkan hadis, Masya Allah. Hadis dalam Sahih Muslim dicobanya untuk didhaifkan, tapi katanya tidak boleh mendhaifkan hadis dalam Sahih. Lucu kadang-kadang, jadi memang lucu. Jadi kata kalau Syekh Albani mendhaifkan hadis, padahal bukan mendhaifkan hadisnya kadang, tapi mendhaifkan sanadnya. Tapi karena mereka tidak baca sampai ujung, ya begitulah. Karena yang dicari adalah kesalahan. Nah, dia lupa bahwa yang disahihkan sih hadisnya ada di ujungnya. Cuma kan lumayan 4 halaman kan, siapa yang sabarnya sebab kalau dapat itu tuh. Jadi dikatakan hadis dhaif, oke. Tapi hadis palsu, Masya Allah, tidak ada sanad sama sekali. Allah mawjudun bila makan, ondai, Masya Allah. Ya, menjadi apa? Padahal kaidah Asy'ariyah misalnya atau Maturidiyah, hadis ahad tidak dijadikan hujjah. Ini hadis palsu menjadi hujjah yang mengalahkan seluruh ayat dan hadis. Jadi heran kadang kita kaum muslimat. Kemudian ada yang mencoba untuk merelecehkan sang hamba sahaya tadi. Itu kan pikiran anak-anak, pikiran hamba, budak. Subhanallah. Yang mengesahkannya Rasulullah SAW. Yang mengatakan Allah di atas sambil menunjuk itu adalah Rasulullah mengesahkannya. Antum lupa bahwa hadis itu ada hadis takriri. Sama kedudukannya dengan hadis qauli dan hadis fi'li. Itu kadang-kadang ma'asyiral kiram, memang kata orang Arab itu cinta itu yu'mi wa yusim. Allah cinta dengan Allah mawjud bila makan ini sehingga yang sahih menjadi dhaif. Allah musta'an. Sedangkan kalimat yang diajarkan Nabi alaihissalatu Abu Bakar ketika dikatakan oleh Nabi SAW, izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu jelas bahwa maknanya kan kalimat la tahzan, jangan takut. Kenapa? Engkau tidak mesti takut karena bersama kita ada yang akan menolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah ada di situ. Dan kalimat innallaha ma'ana tidak mesti bersama kita di sini dengan zatnya. Kan dalam bahasa sering antum kemanapun antum pergi, matahari tetap bersamamu. Kemanapun engkau pergi, aku akan tetap bersamamu. Apa makna tetap bersamamu? Ya kalau istri yang mengatakan itu cinta, aku tetap bersamamu. Kemanapun kau pergi. Apakah istri selalu bersama kita pergi? Tidak.
Apakah matahari ikut kita kah pergi misalnya rihlah kita ke Jakarta, dia ikut ke Jakarta? Enggak, dia tetap di atas, cuman yang bersama kita cahayanya. Jadi redaksi ayat, redaksi hadis sudah menunjukkan itu semua. Jadi mohon maaf kalau muslimin muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang orang ini ketika mendapatkan satu takwil, satu kasus takwil, seolah-olah itu semuanya ditakwilkan. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan di dalam kebun itu ada apel, dia katakan seluruhnya apel semua. Padahal dalam itu ada anggur, ada toga, ada semua yang lain. Tapi karena yang didapatnya adalah apel, lalu dihukum semua dalam itu adalah apel. Ya Syekh, antum Ibnu Abbas menakwilkan kalimat aina matwallu fathamma wajhullah. Betul. Sebab redaksinya atau sebab nuzulnya ayat itu adalah orang yang salat dalam keadaan gelap, tak tahu kiblat ke mana. Lalu lapor ke Nabi alaihi salatu wasallam, turun ayat aina matwallu fathamma wajhullah. Jelas maknanya adalah kiblat. Maka ditakwilkan dengan wajhullah dengan kiblat. Tapi Ibnu Abbas apakah ketika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dia takwilkan lagi dengan kiblat? Enggak. Ditakwilkan dengan mulk juga tidak. Dia katakan wajhullah. Sebagaimana wal tafatis saqu bis saq dengan syiddatul izdiham, takwilkannya apakah Ibnu Abbas menakwilkan hadis hatta idza wada'a rabbukum qadamahu qalat an-nar qat. Apakah dia mengingkari itu? Tidak. Jadi jangan katakan nanti nampak apel-apel semua di situ, bukan. Ya, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, masuk ke dalam kebun, oh di dalamnya ada apel, ada pulasan, ada rambutan, ada macam-macam. Nah, jadi kepada saudara yang bertanya, ya jangan katakan bahwa ini akidah Abu Bakar yang ngajar itu hamba sahaya, bukan. Kalau hamba sahaya itu tidak kita terima. Ini karena Rasulullah SAW mengiyakannya. Lalu nanti antum bertanya lagi, harus kita melalui ulama. Nah, kan itu lagi subhatnya. Tapi ulama yang mana dulu? Ulama ahli kalam atau memang ulama Islam? Kalau antum katakan ulama, ini Muslim meriwayatkan dari gurunya yang juga ulama yang sudah sharing. Kemudian guru Muslim meriwayatkan dari gurunya lagi juga ulama sampai kepada Uqbah bin Amr al-Ansari yang tadi yang nak merekakan hambanya tadi, dan itu yang menyatakan itu juga ulama Rasulullah SAW. Jadi kita lewat ulama ngambilnya, tidak dirubah-rubah lafaznya sampai ke Imam Muslim, itu lafaz yang disampaikan semua, tidak ada tafsir selain itu. Kapan ada tafsir? Setelah lahir abad keempat melalui lisan Abul Hasan al-Ash'ari, yang dia kemudian juga taubat dan meninggalkan pendapat itu, tapi banyak yang mengingkarinya karena sudah terlanjur diyakini. Allah musta'an. Jika ada tambahan dari beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Naam. Fadhal Ustaz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya sedikit aja ingin mengajak saudara yang bertanya, Bapak Al-Kamil ya, ketika mempertentangkan dengan ini belajar dari Abu Bakar, ini belajar dari Buddha. Dalam Al-Quran itu ketika ketemu sepertinya dua hal yang dalam pikiran kita berbeda. Mungkinkah bertentangan atau tidak? Umpama di satu sisi Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di sisi lain ada ayat yang enggak mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah dua ayat itu bertentangan? Jawabannya pasti tidak. Tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, disinilah kita perlu untuk mencarikan solusinya. Akhirnya sudah dijelaskan tadi. Semua ayat-ayat yang menyatakan Allah dekat dengan kita selalu diawali oleh ilmu atau penglihatan. Selalu itu. Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu
Ya'lamu, ada awalnya ya'lamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Awalnya juga ilmu. Allah tahu apa yang turun dari langit, turun ke bawah, yang keluar dari perut bumi, itu semua adalah ilmu. Makanya para ulama salaf dulu memberikan penjelasan bahwa ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu maksudnya adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Juga coba ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, suruh pergi ke Fir'aun, dakwahilah mereka itu Fir'aun itu, karena dia sudah tagut dia. Apa kata Allah? Inni ma'akuma asma' wa ara. Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua. Lalu Allah sendiri yang mengatakan asma' wa ara, saya dengar dan saya lihat. Ini yang begini-begini namanya tafsir Quran bil Quran. Bagaimana kita memahami ayat dari ayat itu sendiri. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang iskal dalam satu ayat kecuali jawabannya ada dalam ayat itu sendiri. Nah, cuma sayangnya Ibn Taimiyah sudah jadi ulama ini pula bagi mereka, kan itu masalahnya. Sudah tidak pula menjadi ulama yang otoritatif katanya. Dianggap seorang yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dianggap orang yang sesat, orang yang ini. Berhati-hati, lidah itu jaga baik-baik. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak ada itu yang dipahami kecuali memang di atas itu secara zat. Dan tidak mesti dipertanyakan apakah itu arah, apakah itu jihah, apakah itu menempati dan lain sebagainya. Sekali lagi, mereka bertanya kenapa menempati, karena yang terbayang oleh dia yang menempati tempat sesuatu. Karena sudah diawali dulu memahami Allah dengan kaidah-kaidah pada makhluk, yang namanya benda, ini bendanya mesti tahayyuz. Tahayyuz itu adalah berada pada ruang tertentu atau mengambil tempat. Allah itu bukan benda. Kalau Allah bukan benda, berarti dia tidak menempati. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa perlu ditakwilkan, karena seolah-olah Allah berada di dalam aras. Muncul Pak pertanyaan yang berikutnya lagi, mana yang besar, Allah apa aras? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang untuk makhluk. Nah, oleh karena itu jangan mengenali Allah itu melalui apa yang ada pada makhluk. Itu membuat kita menolak sifat-sifat Allah jadinya. Nah, oleh karena itu Bapak Kamil yang bertanya, mustahil akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau tidak bertentangan, maka berarti bisa disatukan. Dan cara menyatukan seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu hubungannya dengan zat Allah. Sedangkan dia di mana-mana bersama kamu, itu adalah ilmunya, pendengarannya, sifatnya. Tak ada satupun tempat di mana kamu berada kecuali Allah tahu. Tidak ada yang tertutup dari pandangan Allah. Kamu berada di mana itu tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu sekedar memperkuat apa yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya untuk yang bertanya mengenai cinta dan aplikasi cinta kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi masih di bulan Rabiul Awal, katanya yang memang ini di notabene-nya adalah hari kelahiran atau bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk ilmu dan juga waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita saat ini dan mudah-mudahan diberkahi Allah Tabaraka wa Taala. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan kembali bersama guru-guru kita. Semoga dimudahkan dengan tema-tema yang berbeda insya Allah. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.